Oke, di sini kita bahas dalam inferensial logika adalah tentang argumen. Oke, argumen itu adalah sekumpulan atau barisan dari suatu pernyataan atau proposisi yang kita bentuk. Jadi di sini kita akan menggabungkan beberapa posisi menjadi satu, menjadikan suatu argumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, jumpa lagi di dalam channel Kuliah Teknokrat. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Yang sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang logika inferensia atau inferensia logik. Oke, dalam logika inferensia di sini akan kita bahas adalah yang pertama kita akan membahas tentang apa sih inferensia itu. Selanjutnya dalam membuktikannya kita akan menggunakan metode apa saja di dalam inferensia dalam membuktikan menjadi solusi yang akan kita dapatkan. Oke, yang pertama kita bahas itu tentang definisi. Oke, di dalam pembahasan sebelumnya yang kita bahas adalah tentang pernyataan dan argumen. Oke, di sini kita bahas di dalam inferensia logika adalah tentang argumen. Oke. Argumen itu adalah sekumpulan atau barisan dari suatu pernyataan atau proposisi yang kita bentuk. Jadi di sini kita akan menggabungkan beberapa posisi menjadi satu, menjadikan suatu argumen. Ya, yang membedakan dengan proposisi biasa, di argumen itu memiliki dua komponen utama, yaitu harus memiliki premis atau pernyataan atau proposisi. Yang kedua harus memiliki kesimpulan. Ya. Di sini berbeda dengan pernyataan. Jadi kalau pernyataan itu kemarin kita bahas bahwa pernyataan adalah kalimat memiliki nilai benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya. Oke. Kalau argumen adalah gabungan dari beberapa posisi atau pernyataan yang memiliki suatu kesimpulan. Ya, itu secara sederhana kita definisikan. Oke, di sini kita akan menggunakan istilah dari premis atau pernyataan, ya, atau asumsi atau hipotesis. Ya, itu sama. Itu adalah merupakan proposisi yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan akan menghasilkan suatu kesimpulan atau proposisi baru di bawahnya. Oke, di sini suatu argumen dikatakan valid ya jika dia terbentuk dari suatu premis atau hipotesis atau asumsi yang benar, maka akan menghasilkan suatu kesimpulan yang benar. Jadi di sini hubungannya adalah jika maka ya kita dapat lihat secara sederhana bahwa jika kita memiliki beberapa premis atau pernyataan yang kita hubungkan, misalkan P1 dan P2 dan P selanjutnya, itu akan menghasilkan suatu kesimpulan key. Ini harus memiliki bentuk adalah tautologi. Jadi tautologi itu adalah nilai pembentuknya adalah unsur-unsur harus memiliki nilai benar, maka memiliki kesimpulan yang benar. Oke, jadi di sini adalah bahwa dikatakan bahwa konklusi itu didapat dari hubungan antara premis-premis yang kita miliki. Oke, di sini kita beranjak ke metode. Nah, bagaimana membuktikan bahwa suatu argumen yang kita miliki itu adalah valid atau tidak? Nah, kita sama dengan sebelumnya, kita akan membuktikan dengan tabel kebenaran. Yang kedua, kita akan membuktikan dengan namanya metode affirming atau dengan menggunakan hukum-hukum atau bentuk-bentuk argumen yang sudah valid. Ya, pendekatannya dengan hukum pendekatan. Yang pertama kita bahas dulu metode dengan tabel kebenaran. Oke, jadi di dalam tabel kebenaran ini sangat bermanfaat ya kawan-kawan sekalian atau teman-teman sekalian. Dia tidak hanya menunjukkan atau membuktikan suatu hubungan proposisi pernyataan itu ekuivalen atau senilai, dia juga dapat membuktikan bahwa suatu argumen itu valid atau tidak valid. Jadi kita bisa membuktikannya dengan suatu tabel kebenaran. Oke, di sini dalam membentuk tabel kebenarannya kita harus memiliki beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menentukan dulu dari argumen yang kita miliki, manakah posisinya sebagai premis, manakah yang menjadi satu konklusi atau kesimpulan yang kita miliki. Yang kedua, baru kita bentuk tabel kebenarannya. Sudah memiliki tabel kebenaran, baru kita ke langkah selanjutnya. Langkah ketiga, yaitu kita mencari namanya baris kritis.
atau critical row, ya. Bagaimana menentukan baris kritis? Nah, kita lihat dari premis yang membentuknya. Ingat tadi bahwa suatu argumen valid jika premis yang kita miliki benar. Artinya kalau kita memiliki premis, cari yang benar. Jadi kita pilih yang benar. Yang selanjutnya adalah kita cek di dalam baris kritis adalah kesimpulan yang kita miliki itu apakah benar atau tidak. Nah, yang kita pilih adalah nilai kesimpulan harus benar. Nah, sini maka dikatakan valid. Jika sebaliknya yang kita pilih adalah salah, maka dia dikatakan argumennya invalid. Jadi secara sederhana dikatakan bahwa argumen akan benar jika premisnya benar dengan kesimpulannya juga benar. Maka dikatakan argumen itu valid. Ya. Oke, kita beranjak ke contoh teman-teman sekalian biar lebih kelihatan ya. Dari teori tadi kita lihat bahwa secara konsep apakah benar tuh pembuktian bahwa dari premis yang benar dan kesimpulan yang benar maka akan membentuk suatu argumen yang valid. Oke, di sini diberikan contoh bahwa ada contoh diberikan argumen yang pertama yaitu premis yang pertama adalah hubungan dari P atau Q atau R itu sebagai premis pertama. Premis kedua adalah negasi R. Nah, kalau kita hubungkan, kita simpulkan, tarik kesimpulannya bahwa dia akan menghasilkan suatu konklusi yaitu P atau Q. Nah, benar nggak? Benar tidak kalau hubungan ini memiliki argumen yang valid? Kita tunjukkan dulu dengan tabel kebenaran. Oke, dari argumen tadi kita akan membentuk suatu tabel kebenaran. Nah, di sini kita akan membentuk tabel kebenaran yang memiliki barisnya sebanyak 8. Kok 8? Karena proposisi yang kita miliki itu terbentuk dari atau pernyataan yang kita miliki itu memiliki 3 variabel atau 3 pernyataan yang berbeda. Ya, di sini kita lihat bahwa ada proposisi P, Q, dan R. Maka akan memiliki kondisi di mana memiliki 8 baris kondisi yang mungkin terjadi. Ya, berbeda dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hanya memiliki 4 baris karena unsur pembentuknya ada hanya 2 proposisi P dan Q. Nah, tetapi kalau di sini dia memiliki 3 proposisi yang berbeda, artinya 3 kalimat yang membentuknya berbeda, maka kita menggunakan 3 variabel. Yang saya gunakan pada saat ini adalah P, Q, R. Nah, kita lihat bahwa hubungan tadi bahwa di premis pertama, kondisi mana P atau Q atau R, itu kita cari dulu di tabel kebenaran, kita bentuk dulu dari tabel kebenarannya. Nah, di sini kita lihat bahwa hubungannya adalah PQR itu pertama sama-sama benar, itu akan menghasilkan hubungan dulu ya Q atau R. Nah, kita lihat hubungan Q dan R artinya kita berpatokan dengan kolom Q dengan kolom R. Q atau R. Ingat konsepnya bahwa di sini atau disjungsi ya, dikatakan atau itu dia akan memiliki nilai kebenaran yang benar jika salah satunya harus benar atau kedua-duanya benar. Oke. Nah, di sini kita dapatkan bahwa hubungan Q atau R menghasilkan kolom memiliki nilai kebenaran true, false, true, and false. Oke. Nah, di sini selanjutnya berdasarkan soal kita minta menghubungkan P atau Q atau R. Artinya kolom P kita hubungkan dengan kolom Q atau R dengan penghubung atau. Ya, juga sama tadi konsepnya pakai atau. Bahwa jika kondisi salah satu penyusunnya adalah benar, maka dia pasti benar. Nah, maka ini dihasilkan nilai kebenaran di kolom P atau Q atau R itu adalah true, false. Jadi ada 7 baris yang bernilai benar, ada 1 baris yang terakhir adalah false. Nah, selanjutnya juga sama, kita akan mengisi kolom negasi R. Nah, di dalam negasi R itu berdasarkan kolom R. Ingat negasi tadi ada lawannya, kontranya. Ya, maka menghasilkan kolom berisi nilai kebenaran false true, false true, false true, false true. Nah, kita lanjutkan lagi dengan hubungan P atau Q. Juga sama, kita menghubungkan kolom dari P dengan Q dengan atau. Maka menghasilkan nilai kebenarannya true, false, false. Oke. Jadi ada 2 baris terakhir di mana dia akan memiliki nilai kebenaran yang salah. Oke. Tadi ingat, kita sudah tahu premisnya apa, konklusinya apa. Nah, di sini dari soal kita mengetahui bahwa premis pertama itu adalah hubungan dari pernyataan
P atau Q atau R. Premis kedua adalah negasi R. Nah, di langkah kedua tadi, selanjutnya di langkah ketiga, setelah membentuk suatu tabel kebenaran, yang kita pilih adalah namanya baris kritis. Nah, di baris kritis adalah ditentukan dengan premis yang benar. Nah, premis itu tadi ada dua, P atau Q atau R dengan negasi R. Cari di baris kritis tersebut yang kedua-duanya benar. Oke, jadi premis pertama benar, premis kedua benar. Nah, kita lihat bahwa dari sini didapat 3 baris, yaitu pada baris kedua, baris keempat, dan baris ke-6. Oke, nah kita sudah memiliki baris kritis. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita melihat kesimpulan, konklusinya. Nah, dari soal ini, dari permasalahan ini adalah kesimpulan yang dimiliki adalah hubungan dari P atau Q. Nah, kita pilih dari baris tersebut, dari baris kedua, 4, 6, itu apakah benar ketiga baris itu memiliki nilai kebenaran yang benar, true. Nah, ternyata benar. Baik baris 2, 4, 6 itu sama-sama benar di kondisi konklusi P atau Q. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa argumen yang kita miliki tadi merupakan argumen yang valid. Karena apa valid? Karena di baris kritis, yaitu baris kedua, keempat, dan keenam, dia memiliki nilai premis yang benar dan kesimpulan yang benar. Maka dikatakan hubungan argumen ini adalah hubungan argumen yang valid. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode yang selanjutnya. Tadi tadi awal kita bahas dengan metode tabel kebenaran. Yang selanjutnya kita menggunakan metode affirming atau pendekatan dengan argumen yang sudah valid kebenarannya. Artinya kita sudah menggunakan model penurunan yang sudah ada. Oke, di sini aturannya adalah kita memvalidasi suatu argumen berdasarkan aturan yang sudah valid yang sebelumnya hubungan. Nah, di sini kita bagi. Ini ada beberapa aturan atau hukum yang berlaku di dalam metode affirming atau pendekatan. Yang pertama adalah istilahnya mungkin sudah teman-teman ketahui ya. Yang pertama ada nama modus ponens, yang kedua ada modus tollens, ada penambahan disjungsi, penyederhanaan konjungsi, ada namanya silogisme disjungsi, ada silogisme hipotesis, dan yang terakhir ada namanya kondisi di mana namanya dilema. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah kondisi dari bentuk argumen yang namanya modus ponens. Oke, di sini modus ponens itu adalah di mana memiliki dua premis, yaitu hubungan implikasi dengan satu variabel. Nah, di sini yang kita berikan contoh adalah jika P maka Q, P menuju Q. Itu sebagai premis pertama. Premis keduanya adalah P. Nah, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, di sini kita buktikan dengan tabel kebenaran. Oke, dapat terlihat bahwa benar di kasus modus ponens ini ternyata memang sudah merupakan argumen yang valid. Mengapa demikian? Karena dibuktikan dengan namanya tabel kebenarannya, ya. Bahwa di sini premisnya benar, kedua-duanya baik jika P maka Q, dan premis keduanya P itu benar, dan kesimpulan Q-nya adalah benar. Maka modus ponens adalah suatu argumen yang valid. Nah, jadi kita menemukan suatu permasalahan baru dengan bentuk modus ponens kita gunakan hubungannya. Nah, sebagai contoh adalah misalkan diberikan suatu premis pertama atau pernyataan atau proposisi pertama, jika di digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Premis kedua, digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Otomatis bilangan tersebut habis dibagi 10. Jadi kesimpulannya adalah kita menghubungkan premis kedua premis awal, maka menghasilkan suatu pernyataan atau premis baru sebagai konklusinya. Oke, yang kedua kita masuk ke bentuk namanya modus tollens. Ya, ini agak berbeda sedikit dengan modus ponens. Ya, mirip-mirip ya, ponens tollens ya. Nah, di sini yang membedakannya adalah kondisinya adalah di dalam premisnya itu memiliki bentuk operator negasi. Jadi di sini kita secara formalnya bentuknya adalah jika P maka Q, jadi P menuju Q itu sebagai premis pertama. Premis kedua adalah negasi Q. P
Maka kesimpulannya adalah negasi P. Ya. Apakah benar bentuk ini merupakan bentuk yang valid? Ya, ini merupakan sudah valid kalau kita buktikan secara tabel kebenaran, teman-teman, otomatis sudah valid. Nah, saya langsung ke contohnya. Ya, misalkan jika Zeus seorang manusia, maka ia dapat mati. Itu sebagai premis pertama. Ingat, di sini hubungannya jika maka adalah implikasi. Nah, premis kedua muncul, pernyataannya adalah Zeus tidak dapat mati. Kesimpulannya adalah Zeus bukan manusia. Nah, kalau kita cerna secara logikal, ya, secara nalar ini benar, ya, karena tadi, ya, jika dia seorang manusia benar, maka dia dapat mati. Ya. Ternyata Zeusnya tidak bisa mati, maka otomatis dapat disimpulkan Zeusnya bukan manusia.